Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Handayani dengan NIM 23411071. Saya dari kelas 2D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian neonatus bayi dan balita dan konsep bayi baru lahir atau BBL. Pengertian neonatus bayi dan balita. Yang pertama, neonatus. Pengertian neonatus. Neonatus adalah bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan menurut Rudolf 2015. Neonatus adalah usia bayi sejak lahir hingga akhir bulan pertama menurut Koizer 2011. Neonatus adalah bulan pertama kelahiran. Neonatus normal memiliki berat 2.700 sampai 4.000 gram, panjang 48 sampai 53 cm, lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan neonatus adalah bayi yang lahir 28 hari pertama. Ciri neonatus. Neonatus memiliki ciri berat badan 2.700 sampai 4.000 gram, panjang 48 sampai 53 cm, lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Neonatus memiliki frekuensi denyut jantung 120 sampai 160 kali per menit, pernapasan 40 sampai 60 kali per menit, lanugo tidak terlihat dan rambut kepala tumbuh sempurna, kuku agak panjang dan lemas. Nilai Apgar lebih dari 7. Refleks sudah terbentuk dengan baik. Klasifikasi neonatus. Neonatus menurut masa gestasinya yaitu kurang dari 37 minggu, yang kedua cukup bulan 37 sampai 42 minggu, yang ketiga lebih bulan 42 minggu. Neonatus menurut berat lahir. Berat lahir rendah yaitu kurang dari 2.500 gram, berat lahir cukup yaitu 2.500 sampai 4.000 gram, berat lahir lebih yaitu lebih dari 4.000 gram. Neonatus merupakan berat lahir terhadap masa gestasi atau masa gestasi dan ukuran berat lahir yang sesuai untuk masa kehamilan. Yang pertama, neonatus cukup, kurang atau lebih bulan. Yang kedua, sesuai atau kecil atau besar ukuran masa kehamilan. Bayi. Konsep bayi. Bayi adalah usia 0 bulan hingga 1 tahun dengan pembagian sebagai berikut. Masa neonatal yaitu usia 0 sampai 28 hari yang pertama. Masa neonatal dini yaitu usia 0 sampai 7 hari yang kedua. Masa neonatal lanjut yaitu usia 8 sampai 28 hari. Masa pasca neonatal yaitu usia 29 hari sampai 1 tahun. Bayi merupakan manusia yang lahir sampai umur 1 tahun, namun tidak ada batasan yang pasti. Kematian bayi dibagi menjadi 2, kematian neonatal, kematian di 27 hari pertama, dan postnatal atau setelah 27 hari. Masa bayi dimulai dari usia 0 sampai 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perubahan fisik yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi. Masa bayi merupakan bulan pertama kehidupan kritis karena bayi akan mengalami adaptasi terhadap lingkungan, perubahan sirkulasi darah, serta mulai berfungsinya organ-organ tubuh, dan pada pasca neonatus bayi akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Yang kedua, balita. Balita adalah kelompok anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 5 tahun. Menurut Prasetyawati, masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang berlangsung cepat. Perkembangan dan pertumbuhan di masa balita menjadi faktor keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Balita adalah individu atau sekelompok individu dari suatu penduduk yang berada dalam rentan usia tertentu. Usia balita dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama usia bayi 0 sampai 2 tahun, batita 2 sampai 3 tahun, dan prasekolah lebih dari 3 sampai 5 tahun. Adapun menurut WHO, kelompok balita adalah 0 sampai 60 bulan. Karakteristik balita. Karakteristik balita dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama anak usia 1 sampai 3 tahun. Usia 1 sampai 3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan yang disediakan orang tuanya. Laju pertumbuhan usia balita lebih besar dari usia prasekolah, sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Perut yang lebih kecil menyebabkan jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali makan lebih kecil bila dibandingkan dengan anak yang usianya lebih besar. Oleh sebab itu, pola makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering. Yang kedua adalah anak usia prasekolah 3 sampai 5 tahun.
Usia 3-5 tahun, anak menjadi konsumen aktif. Anak sudah mulai memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini, berat anak cenderung mengalami penurunan disebabkan karena anak beraktivitas. Perubahan status periode, reaktivitas, dan tingkah laku. Respon bayi baru lahir pada kehidupan ekstrauterin dikarakteristikkan menjadi 2 periode yang terdiri dari reaktivitas pertama dan reaktivitas kedua. Kedua periode ini dipisahkan oleh periode inaktivitas untuk fase tidur. Yang pertama, periode reaktivitas pertama terjadi sekitar 30 menit setelah bayi lahir. Selama periode ini, bayi bangun dan aktif dan mungkin merasakan lapar dan mempunyai refleks isap yang kuat. Pada periode ini, respirasi cepat dan mungkin ada retraksi dada, denyut jantung cepat dan sporadik, dan bising usus juga telah ada. Yang kedua, periode inaktivitas untuk fase tidur. Setelah setengah hingga 1 jam bayi aktif, kemudian dimulai fase tidur. Fase tidur terjadi sekitar beberapa menit hingga 2-4 jam. Selama periode ini bayi sulit terbangun. Yang ketiga, periode reaktivitas kedua. Pada periode ini bayi bangun dan waspada. Respon fisiologis yang dapat diamati adalah peningkatan denyut jantung dan pernafasan. Perawat harus waspada terhadap periode apnea pada periode ini. Periode reaktivitas pada bayi prematur tertunda. Pada bayi yang sangat sakit, periode ini secara keseluruhan tidak dapat diobservasi karena bayi kemungkinan hipotonik dan tidak reaktif selama beberapa hari setelah lahir. Secara neurologis, respon bayi prematur lebih lemah dibandingkan bayi cukup bulan. Baik, sekian yang dapat Silvi presentasikan. Mohon maaf atas salah dan janggalnya. Silvi akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.